Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Pejuang PPPK. Yuk kita bahas manajerial bagian kerjasama. Ini udah part 3 loh. Kalau yang penasaran sama part 1 and 2, cari di playlist manajerial kerjasama. Oke? Yuk langsung aja kita ke soal yang nomor 1. Dia merasa tidak cocok dengan salah satu rekan kerja kantornya. Untung saja rekan kerja tersebut berbeda divisi dengan Ayodhya. Namun suatu hari Ayodhya terpilih untuk berada dalam satu tim kerja dengan dia dan menjadi ketua tim. Nah, Ayodhya akan menyelesaikan proyek kerja tersebut bersamanya secara profesional. B tidak mau terlibat dalam proyek kerja tersebut dan membiarkannya menyelesaikannya sendirian. C menyelesaikan proyek kerja tersebut sendirian tanpa melibatkannya. D minta bertukar tempat dengan rekan kerja yang lain. Kalau teman-teman bingung sama jawabannya, teman-teman bisa urutin dari yang paling jelek dulu. Yang paling jelek mana? Yang minta bertukar tempat. Nah, ini terlihat dia nggak bisa kerja sama ya, kayak lari dari tanggung jawab. Nah, ini poinnya 1. Kemudian, tidak mau terlibat. Ini juga lari dari tanggung jawab. Ini poinnya 2. Kemudian, menyelesaikan proyek tersebut sendirian. Ini misi egois ya. Ini tetap menjalankan tugas, tapi ini egois. Dia menyelesaikan proyek sendirian tanpa melibatkan temannya itu. Poinnya 3. Nah, yang A, menyelesaikan proyek kerjasama tersebut bersama secara profesional. Ini poinnya 4. Oke, ini pembahasannya. Hal ini merupakan indikator perilaku kerjasama level 4, yaitu membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin. Jadi, Ayodhya sebagai ketua tim, dia harus mampu membangun sinergi antar rekan-rekan satu timnya supaya proyeknya bisa berhasil. Oke, next ya, nomor. Menurut kamu, kunci utama keberhasilan sebuah tim dalam dunia kerja adalah A. Pemimpin yang tegas, B. Kemauan seluruh anggota tim untuk bekerja keras, C. Semangat bersama untuk meraih keberhasilan, D. Kesamaan visi dan misi antar anggota tim. Yang mana ya menurut kalian hal yang paling menunjukkan kerjasama dalam keberhasilan sebuah tim? Yang betul, semangat bekerja sama untuk meraih keberhasilan ini. Ini poinnya 4. Kemudian B3, kemauan seluruh anggota tim untuk bekerja keras. Nah, ini sekedar bekerja keras ya, bukan bekerja bersama. Bukan saling bahu-membahu, bukan saling membantu, tapi untuk bekerja keras. Makanya poinnya lebih rendah daripada yang C. Semangat bersama. Bersama-sama kita bisa meraih keberhasilan. Seperti itu. Dan D2, menyamakan visi dan misi. Terakhir, pimpinan yang tegas. Kalau pimpinannya tegas tapi anak buahnya nggak bisa kerja sama aja ya kan? Oke, ini merupakan indikator perilaku kerjasama level 2, yaitu membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim. Jadi kita memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim dalam satu tim, kerja sama tim. Oke, next ya, nomor. Dalam sebuah kepanitiaan sedang dilakukan rapat yang membahas macam-macam seksi kegiatan. Nah, sebagai salah satu anggota, Firman akan apa nih? A. Mengambil bagian dalam kegiatan karena terpaksa. B. Mengambil bagian dalam seksi kegiatan yang sesuai dengan kemampuannya. C. Lebih baik mendengarkan saja. D. Mengambil bagian dalam semua seksi kegiatan. Yang mana teman-teman?
Yang B. Poinnya 4. Mengambil bagian dalam seksi kegiatan yang sesuai dengan kemampuan saya. Kenapa seperti ini? Karena agar tidak, kalau orang Jaksel bilang overwhelm ya, supaya tidak hektik dalam bekerja. Jadi ambil bagian yang sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian C3, D2, terakhir A1. Kenapa bisa kayak gini ya? Karena ini merupakan aspek bagaimana Firman bekerja sama dalam kepanitiaan. Nah, kalau Firman ambil semua bagian dalam semua seksi kegiatan, otomatis pada saat hari H acara berlangsung, Firman akan sibuk sendiri, kesini, kesana, kesini, kesana. Karena semua seksi kegiatan pasti akan sibuk di hari H. Jadi kalau kita ambil bagian dalam semua seksi kegiatan, bisa kebayangkan gimana hektiknya. Dan itu menunjukkan bahwa kita nggak bisa kerja sama yang lain. Maksudnya tidak bisa membangun sinergi dalam tim gitu. Kalau kita ambil semua kerjaan orang, terus orang bakalan ngapain? Mereka nonton doang. Tidak kan? Kita seharusnya bekerja bersama. Seperti itu. Boleh berpartisipasi aktif, tapi kita perlu melakukan tugas atau bagian kita ini dan mendukung keputusan tim. Seperti itu ya. Jadi cukup mengambil bagian dalam seksi kegiatan yang sesuai dengan kemampuannya. Oke, next. Nomor 4. Dalam sebuah organisasi kepemudaan yang dipimpin oleh Agnes, ada satu anggota yang bermasalah dengan anggota lain dan berpotensi merusak keharmonisan organisasi. Maka sikap Agnes mengeluarkan salah satu anggota yang menyebabkan masalah perselisihan antar anggota itu terjadi. Jadi anggotanya, si biang keroknya ini dikeluarin. B. Menegur dan menyarankan kedua anggota untuk saling introspeksi diri dengan tujuan keduanya menyadari kesalahannya. Ini dua-duanya ditegur dan disuruh introspeksi diri. C. Mengeluarkan kedua anggota tersebut karena membuat masalah dengan berselisih di sesama anggota. Dua-duanya di kick out. D. Menegur dan menyarankan kedua anggota tersebut untuk segera berdamai karena bisa berpengaruh dalam organisasi. Nih, dua-duanya disuruh berdamai. Gimana menurut teman-teman? Yang? Iya betul, yang D. Yang D ini poinnya 4, kemudian B3, A2, terakhir C1. Dengan mengeluarkan kedua anggota tersebut menunjukkan bahwa kita tidak mampu bekerja sama ya dalam situasi yang ini ada potensi kerusakan keharmonisan organisasi di sini. Kalau kita keluarin dua-duanya, memang masalah selesai. Tapi organisasi menjadi tidak semakin berkembang dong karena anggotanya dikeluarin, nanti kalau anggotanya habis gimana? Kan? Jadi itu tidak efektif, tidak menunjukkan bahwa kita mampu bekerja sama, seperti itu. Hal ini merupakan indikator perilaku kerjasama level 4, yaitu membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang dipimpin. Jadi bagaimana semua anggota organisasi itu bersinergi bahu-membahu untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, seperti itu. Next. Dalam sebuah kelompok kerja, Rizal memiliki 7 anggota kelompok. Di antara seluruh anggota kelompok, ada salah seorang anggota yang selalu menjadi penghalang dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan perusahaan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Rizal? Nih ada biang kerok nih, dia selalu menjadi penghalang. Gak baik ya. Rizal harus gimana? A. Memaklumi bahwa itu adalah dinamika yang terjadi dalam suatu kelompok. B. Gerak langkah orang tersebut perlu diperhatikan. C. Orang tersebut harus segera disingkirkan dari kelompok. D. Memanggilnya dan membicarakan baik-baik dengan seluruh anggota kelompok. Nah, menurut teman-teman yang mana?
yang A. Betul, yang A ini poinnya 4. Kemudian D 3, B 2, terakhir C 1. Kenapa sih seperti itu? Karena ini merupakan indikator perilaku kerjasama level 3, yaitu melihat kekuatan dan kelemahan anggota tim, serta membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal. Jadi, dalam satu kelompok itu wajar kalau anggotanya berbeda-beda. Itulah yang dinamakan dinamika kelompok. Jadi bagaimana kita tahu kelemahannya di mana, bagaimana kita tonjolkan kelebihannya, supaya tugas-tugas yang diberikan bisa terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Jadi tujuan akhirnya adalah tugas terselesaikan dengan baik, kinerja meningkat, perusahaan semakin untung, semakin berkembang. Seperti itu. Oke, that's all. Terima kasih. Buat teman-teman yang misal pengen ada yang ditambahin, boleh diketik di kolom komentar. Atau kalau misal pengen ada saran, next video kita harus bahas apa lagi, boleh juga tulis di kolom komentar. Atau ada kritik atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau suka sama videonya, gak suka juga tetap like aja. Dukung channel ini dengan subscribe Pejuang PPPK. Okay, see you in the next video.